Apa ya, taruh dulu, apa itu? Dari Bokas kan? Saya mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh jajaran Polres Subang. Halo warga pecinta KDM, baru-baru ini lagi viral atau lagi rame di media sosial di mana Pak KDM ini menyoroti tentang kasus pemerasan oknum LSM di Subang. Jadi yang diperas itu adalah kepala desa, yang memeras itu adalah oknum LSM. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa terjadi praktek seperti ini di desa? Jadi menurut datanya, ini menurut data ya, bukan saya karang-karang sendiri. Ternyata kasus korupsi atau sarang korupsi terbesar di Indonesia itu ada di desa, guys. Itu menurut data ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah oknum LSM ini akan dipenjara atau tidak? Dan kalaupun dipenjara, berapa tahun penjaranya? Kalau saya perhatikan ya, Kang Deddy Mulyadi itu merasa kesal ya karena apa? Karena kejadian seperti ini ya, oknum LSM memeras seorang kades di Subang. Lalu ketika menyerahkan uang tertangkap tangan atau OTT sama polisi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa polisinya berhasil mengamankan orang yang melakukan kejahatan seperti ini? Apa alasannya? Apakah karena duitnya sedikit gitu? Ya, bagaimana kalau duitnya triliunan? Bagaimana kalau duitnya miliaran? Apakah akan ketahuan seperti sekarang ini? Apakah viral seperti sekarang ini? Apakah akan didiamkan atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi gini guys ya, dugaan saya ya, kasus seperti ini viral karena duitnya dikit, cuman berapa? 2,5 juta ya. Jadi ini juga tetap kesalahan, cuman permasalahannya kalau duitnya ratusan miliar, triliunan, lain cerita ya kan? Ya nggak sih? Polisi di Konoha maksudnya, bukan polisi seluruh Indonesia seperti itu yang disclaimer on ya, hanya polisi di Konoha ya. Dugaan saya, menurut keyakinan saya, kalau duit yang diporotin itu atau diperoleh oleh oknum daripada SM itu sampai miliaran, maka ya pasti dugaan saya, menurut keyakinan saya, pasti dibagi-bagi, pasti nggak diviralin ya. Itu menurut keyakinan saya. Namun KDM juga mengapresiasi kinerja daripada polisi ya. Kita harus mengapresiasi juga ya, mengapresiasi polisi kinerjanya yang sangat bagus. Saya sepakat dengan KDM. Tapi kan permasalahannya ada banyak kasus-kasus seperti ini yang tidak ter-up, yang tidak viral ya. Apalagi kalau jumlahnya ratusan juta. Dana desa itu gede guys, sampai miliaran guys. Jadi jangan ini ya, jangan terkecoh ya. Kemudian menurut data ternyata kasus korupsi terbesar di Indonesia itu ada di desa guys. Kepala desa sebenarnya yang jadi dalangnya gitu ya, dalang daripada korupsi yang ada di Konoha itu ya. Nggak semuanya tapi ya, nggak semua kepala desa korupsi ya, tapi menurut data seperti itu, sarang korupsi yang ada di Indonesia itu ya di desa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa di desa itu sering terjadi yang namanya korupsi? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena di desa itu kalau saya perhatikan tuh ya, perangkat desa biasanya itu dari keluarga KDS ya. Kemudian selain itu sekdes misalnya. Selain itu apalagi? Ya pokoknya yang kerja di kantornya gitu ya. Keluarganya semua diboyong semua. Lalu ketika terjadi yang namanya korupsi ya, si kades korupsi, maka akan ditutupi oleh bawahannya, akan ditutupi oleh keluarganya. Ya keluarganya juga nggak mau kehilangan pekerjaan dong, masa ngelaporin keluarga sendiri? Nah itu kalau seperti kan, kalau melaporkan keluarga sendiri itu kan seperti mencoreng muka sendiri ya kan. Dan ini yang tidak boleh sebenarnya peraturan ya, nggak boleh ya, nggak boleh menempatkan keluarga daripada kepala desa di kantor desa untuk menghindari yang namanya korupsi. Dulu peraturan seperti ini sebenarnya sudah diterapkan di zaman kolonial Belanda. Nggak boleh ada yang namanya korupsi. Nggak boleh misalnya jadi kepala desa itu menempatkan keluarganya jadi petugas desa gitu di kantornya, nggak boleh. Belanda juga dari dulu sudah menerapkan ini. Kenapa Belanda menerapkan ini? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena Belanda sudah mengetahui bahwa warga Konoha itu rata-rata korupsi. Ya, nggak semuanya tapi ya, terutama di desa, rata-rata korupsi. Sehingga ada peraturan nggak boleh keluarga kita jadi pejabat di
kepala desa ya. Di desa maksudnya. Kemudian bagaimana dengan oknum LSM ini? Apakah dipenjara atau tidak? Ya jelas dong dipenjara ya. Penjaranya berapa tahun? Maksimal 9 tahun ya. 9 tahun tuh waktu yang lama guys ya. Dan saya melihat ya Kang Deddy Mulyadi di sini sangat-sangat kesal ya dengan kelakuan daripada oknum daripada LSM yang ada di Subang ini. Kemudian kenapa sih LSM itu ngompasin gitu ya? Kenapa sih LSM itu enggak semuanya tapi ya oknum LSM itu mereka morotin kepala desa gitu, ngancam-ngancam, melakukan modus dan sebagainya. Alasan yang paling masuk akal itu sebenarnya karena banyaknya pengangguran ya. Di Jawa Barat itu kan banyak pengangguran ya. Apakah ini salah KDM? Enggak. Apakah ini salah daripada Suparno? Bisa aja karena Suparno demo tiap hari, kerjanya demo supaya apa? Supaya pengusaha-pengusaha yang ada di Jawa Barat itu atau perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat itu pindah ke luar negeri, pindah ke Vietnam, pindah ke Jateng, pindah ke Jawa Timur ya. Dan saya yakin dengan kepemimpinan KDM akan membawa Jawa Barat ke arah yang lebih baik ya. Tapi menurut saya pribadi akan lebih baik kalau Kang Deddy Mulyadi jadi calon presiden. Apakah Anda setuju atau tidak? Saya sangat setuju kalau Kang Deddy Mulyadi itu calon presiden. Kenapa? Karena Kang Deddy Mulyadi ini punya kemampuan gitu, punya talenta untuk memimpinnya. Dia sangat tegas ya, bicaranya lantang, tegas dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga dia cocok jadi pemimpin. Menurut kalian gimana? Apakah Anda setuju kalau Kang Deddy Mulyadi itu jadi calon presiden? Kalau Anda setuju, maka kita akan merapatkan barisan ya. Silahkan subrek channel ini supaya apa? Supaya tidak lupa bahwa kita itu satu visi dan misi, satu kepercayaan, dan satu pandangan politik, yaitu politik ala KDM. Politik yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat jenius. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya pecinta KDM. Salam satu lembur.